Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan doanya, barokah doanya, segenap jamaah istighosah dan juga semua teman-teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bertakarrub di majelis yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul menjadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum melanjutkan pengajian terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan, menjawab pertanyaan yang kemarin, yaitu yang pertama, apakah boleh renang saat kita berpuasa? Berenang ketika berpuasa boleh. Jawabannya boleh. Ya enggak beda jauh dengan mandi ketika berpuasa, dengan catatan tidak sampai tertelan atau menelan air. Ngeten nggih? Boleh-boleh saja. Cuman bedanya kalau mandi ada di jeding gitu aja, kalau berenang ada di kolam gitu aja. Yang kedua, apa hukumnya puasa tapi menggosok sandal ataupun barang-barang orang lain, apakah batal puasanya? Seperti yang telah saya terangkan kemarin, bahwasanya secara kesimpulan dalam kitab Taqriratus Sadidah niku, perkara yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya membatalkan puasa dikarenakan kemasukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, ada kalanya membatalkan pahalanya puasa, tapi puasanya tetap sah, cuman batal pahalanya saja. Alias apa? Tidak punya utang puasa, nggak perlu kodok puasa, puasanya tetap sah, meskipun gosok sandal tetap sah. Sama seperti pertanyaan kemarin, puasa tapi tidak sholat, sami mawon, selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya tetap sah puasanya. Cuman pahala puasanya yang gugur atau tidak mendapatkan pahala puasa. Ngoten pun dua niku mawon. Untuk selanjutnya saya informasikan kepada jamaah, bagi jamaah yang mau bertanya, bagi jamaah yang mau bertanya terkait masalah apa itu puasa atau masalah zakat, mulai besok dimohon untuk langsung berdiri, memperkenalkan diri, namanya siapa. Kalau seperti ini kan remeng-remeng, ini siapa yang bertanya ini, jangan-jangan ini pertanyaannya ada, orangnya nggak ada, atau ketika dijawab orangnya sedang tidur. Ya, biar ketahuan, oh sampean yang bertanya ini laki-laki apa perempuan, radin apa coba mereka resenya gitu. Jadi dimohon untuk berdiri, atau paling tidak damel niki damel kertas. Ya, kalau menggunakan kertas ini disediakan di pengurus, monggo disediakan namanya siapa, terus alamatnya di mana,
pertanyaannya bagaimana? Ngoten nggih? Biar lebih tertib dan biar tidak terlalu malam. Pun monggo kita melanjutkan pengajian atau pembahasan terkait keutamaan fadilah-fadilah puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah memasuki malam yang insyaallah malam ke-14. Nggih, malam ke-14 yakni besok malam kita tarawih sudah mulai kunut. Dalam arti ini Ramadan kita sudah sampai separuh. Ampun oleh separuh ponan pasakadin to. Tak terasa nggih, tak terasa ternyata kumpul-kumpul seperti ini udah dapat separuh. Ya, sebentar lagi Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya ulas kembali pembacaan makalah dalam kitab Durratun Nasihin terkait keutamaan mengaji puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau dari Kanjeng Nabi langsung, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatasanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Sebetulnya ini udah diulas setiap bulan Ramadan, tapi namanya manusia tentunya lupa, atau yang ingat biar lebih ingat. Ngoten nggih? Barang siapa, terus Kanjeng Nabi, barang siapa yang hadir mawon, menghadiri majlis ilmu. Maksudnya majlis perkumpulan yang mana di dalam perkumpulan tersebut ada pembahasan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menghadirinya itu fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya, seperti malam ini wis. Nggih. Dari rumah menghadiri ya ke Telogowaru, ke masjid, duduk kumpul. Perlunya gimana? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, di samping itu mengaji. Hadir saja. Di sini tidak diterangkan harus mendengarkan dengan khusyuk, boten. Hadir mawon, senejano sampean hadirnya tidur, duduk langsung senden tidur. Ya maklum karena capek pagi sampai siang, kadang sampai sore kerja. Ya datang ke sini, kalau bukan kuat-kuatnya iman kepada Allah, cinta pada Ramadan, ya iman pada malam Ramadan, gak mungkin datang. Jadi meskipun datangnya tidur, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala kataballahu taala bikulli qadamin ibadatasana. Setiap langkah dari rumah ke sini itu dicatat oleh Allah, per langkahnya itu ibadah 1 tahun. Satu langkahnya, ya, satu langkahnya itu dicatat ibadah sunnah, maksudnya ibadah sunnah 1 tahun. Jelas kalau kita melakukan ibadah 1 tahun, prei istirahat, prei tidur, prei makan, prei sembarangan, ya jelas tidak kuat. Jangankan 1 tahun, lawang mulai berapa ini, jam 10. Ya, nggih. Kita ini kan kadang mulainya jam 10 sampai jam 12. Niku mawon kelepek-kelepek kok. Nggih. Kelepek-kelepek kita udah. Sujud mawon banyak yang enggak kembali sujudnya. Langsung wallahu a'lam bishawab udah. Nggih. Ketika sujud niku. Ya. Istighosah kadang udah enggak sadarkan diri udah. Mestinya membaca ya hafid sampean maca ya rozak lagi rokabil, udah nggak sadarkan diri, tapi hadir saja ke majelis ini oleh Allah Subhanahu wa taala bikulli qadamin
ibadah alfisanah. Setiap langkahnya tercatat ibadah satu tahun. Bukan itu saja, wa yakunu ma'i tahtal arsy, kelak di hari kiamat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, berada di arasnya, berada di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan, barang siapa yang berjamaah, istiqomah, terus menerus melakukan berjamaah pada bulan Ramadan, jamaah sholat 5 waktu pada bulan Ramadan, duhur diusahakan berjamaah, asar diusahakan jamaah, sampai subuh diusahakan berjamaah, mumpung pada bulan Ramadan. Terosi nggih, wah eman-eman ini, jadi kerja setengah 12 udah pulang. Kenapa? Mau ingin jamaah sholat duhur, asar sebelum asar udah ada di masjid, udah ada di musola, mau jamaah. Waduh, lek urusan jamaah nggih niki nggih milih-milih juga, milih-milih nggak bisa 100% hatta 1 bulan pada bulan Ramadan, ya milih-milih. Orang yang bisa berjamaah sebulan penuh pada bulan Ramadan. Nggih, saya sendiri soalnya yang dekat dengan masjid. Aduh, wis saya ngakui wis, mumpung belum ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir ini, saya tak ngaku wis sekarang. Saya sendiri jarang-jarang jemaah. Padahal saya ini nggih. Ini anak saya ini saksinya ini. Duhur enggak tahu salat Jumat. Padahal saya ini paling dekat dengan masjid, saya ini nggak tahu berjamaah, ya Allah. Nggih, wis ngaku saya wisan. Daripada ditanya malaikat mungkar nakir nanti. Ya. Ngaku duluan lah. Yang dekat dengan masjid ini, apalagi yang jauh dengan masjid, jauh dari musola. Kalau bukan orang-orang yang imannya betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut diberikan hidayah, enggak mungkin datang. Padahal corongan speaker, gembang naya speaker ini ada di dekat telinga saya ya. Tak ngeding jen. Sampai sama Pak Jumain itu gubo sampai dipindah ke sana. Pertama kali itu beduk dipindah ke sana, saya kaget, subuh-subuh ditapu. Oh, no opo iki? Tasakano gempa ya. Ternyata beduk pindah. Awalnya kan ada di sini. Itu saya masih belum jamaah itu. Aduh, kalau bukan orang yang betul-betul dibuka hatinya oleh Allah, imannya betul-betul diberikan kekuatan oleh Allah, enggak mungkin. Apalagi yang jauh. Milani kados jenengan jauh-jauh dari rumah nggih. Dari Telogowaru, saya anggap itu udah jauh. Apalagi yang dari Lego, dari gamma sampean, dari Boring, ya dari Mergo, Sawu Jajar. Waduh, jauh-jauh ini. Masya Allah, nggih. Kalau bukan orang-orang pilihan Allah, tidak mungkin datang ke sini, apalagi malam-malam seperti ini, nggak mungkin, ya. Mustahil nggih. Jangankan yang jauh-jauh dari Wonokoyo, dari Buring, yang Telogowaru sendiri ini aja kena hitung kok. Ya, ndak semuanya. Ya. Apakah nggak dengar? Jangan bilang nggak dengar nggih. Dengar semua, tapi hanya orang-orang yang diberikan hidayah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Milane patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, barang siapa yang berjamaah, selalu istiqomah berjamaah pada bulan Ramadan, atahullahu taala bikulli rakaatin madinatan tamla'u min ni'amillahi taala. Setiap rakaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan kota di surganya Allah.
bukan di dunia, dibangunkan kota di surganya Allah, yang mana kota tersebut tamla'u min ni'amillahi ta'ala, penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kota, nggih, satu masjid aja penuh dengan kenikmatan. Ya, hidangan ada, emas, berlian, uang, sapi, semuanya ada di sini. Ya, jangankan kota, perokaatnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan satu kota, ya, yang dipenuhi dengan beberapa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau duhur 4 rakaat 4 kota, asar tambah 8 kota, tambah maghrib, tambah isya, tambah subuh, pokok ketemu 17 dalam sehari semalam. Ya, 17 kota. 17 kali 30 selama 1 bulan. Ketemu berapa kota? Waduh, mau tidur di mana kita itu? Nggih, saking luasnya nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadrullahi taala birrahmah. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, yakni birrul walidain, kepada orang tuanya pada bulan Ramadan, diusahakan mumpung pada bulan Ramadan birrul walidain, terutama kangge konco-konco santri, nadharallahu taala birrahmah, maka Allah akan memandangnya dengan penuh kasih sayang, dengan apa itu disayang oleh Allah, keneser sareng Allah Subhanahu wa taala anak tersebut. Ya, lebih-lebih yang orang tuanya masih hidup. Pertanyaannya, kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, bagaimana kita cara birrul walidainnya? Bagaimana kita cara berbuat baik kepada orang tua? Mau minta maaf kepada orang tua enggak mungkin. Orang tua sudah ada di alam kubur. Nggih. Mau menangis percuma. Nggih. Orang tua enggak akan mengampuni. Cara birrul walidainnya bagaimana? Yang pertama, terusi kanjeng Nabi, al-iktar bis sedekah, memperbanyak sedekah, dihadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Ngatan. Yang kedua, menyambung tali silaturahim yang telah disambung oleh orang tua. Biasanya kalau orang tua udah meninggal, biasanya banyak yang putus udah. Nggih, anak udah nggak bisa nyambung. Nah, bagaimana cara mendapatkan ridho dari orang tua kalau udah putus? Nggih. Mana lagi cara menyambungnya lagi, yaitu memperbanyak apa itu amal-amal ibadah. Nggih. Nggih, ya seperti salat napa niku? Kemarin malam salat hadiah. Nggih. Seperti kemarin malam salat hadiah niku memang dianjurkan kalau bisa setiap hari. Dalam kitab Nihayatul Zen niku kalau bisa niku setiap hari. Nggih. Kalau bisa setiap hari. Nggih, aturannya, caranya, kaifiyahnya dan bacaannya semuanya telah sampun jelas, sampun dijelaskan oleh Romo Yai dalam kitab Nihayatul Zen niku jelas niku. Takbir niku bahkan Kanjeng Nabi juga napa niku memerintah, menyuruh untuk melakukan sholat hadiah, lebih-lebih dilakukan setiap hari, apalagi dilakukannya ini pada bulan Ramadan. Niku cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak saya lanjutkan karena ini masih panjang. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.